Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 39 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 26 Januari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 39 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 38 sebelumnya, kita diperlihatkan kembalinya Hao Chen dari dunia kematian tempat Hao Yue melakukan evolusi. Saat ia segera disambut Cai Er yang sudah menunggunya selama 2 hari 2 malam serta gurunya Yehua. Yang mana setelah melihat evolusi sukses dari Hao Yue yang menumbuhkan kepala ketiganya, Hao Chen segera memberi nama kepala 3 Hao Yue dengan sebutan Xiaoqin, yang hal ini didasari oleh warna matanya. Saat Xiaoqin yang mendengar ini menyambutnya dengan raungan girang. Sehingga pada saat yang sama, setelah Hao Chen memberi nama saudara ketiganya, Hao Yue kemudian berubah wujud menjadi sosok lucu dan imutnya. Saat ia yang tampak menyukai Cai Er segera bertindak gemoy kepadanya. Sementara itu, di basecamp Kaisar Iblis, kita diperlihatkan Dewa Iblis Malaikat yang tiba-tiba merasakan napas siluet dari Hao Yue. Saat ia yang mencoba menemukan keberadaannya, segera menggunakan teknik benang lato-latonya kepada semua penduduk manusia, mulai dari akang-akang penebang pohon sampai 2 sejol yang sedang ngebucin. Di perjalanan pulang, Yehua yang tampak penasaran menanyakan kepada Hao Chen tentang kejadian yang menimpanya selama dirinya menghilang. Akan tetapi Hao Chen yang tampak tidak mau membongkar identitas Hao Yue yang merupakan Raja Iblis Kehancuran seperti yang disebutkan penyihir mayat, memberitahu Yehua bahwa kejadian itu hanyalah mimpi biasanya saja yang disebabkan oleh ujian evolusi Hao Yue. Sehingga pada saat yang sama, melihat Hao Chen tidak mau terbuka dengannya, Yehua mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu Hao Chen tentang kompetisi seleksi pemburu iblis yang sudah dilewatkannya selama 2 hari sejak menghilang. Yang hal ini membuatnya menyuruh Hao Chen untuk menyapu bersih semua pertandingan yang tersisa dengan kemenangan agar dirinya melaju ke babak selanjutnya. Saat Hao Chen mendengar ini berjanji bahwa ia akan win streak di pertandingan yang tersisa. Serta pada saat yang sama, melihat Hao Chen dalam kondisi prima dengan peningkatan mananya akibat evolusinya dengan Hao Yue, Yehua pun menyuruh Hao Chen untuk rebahan guna mempersiapkan pertandingan esok hari. Kaisar Iblis Pengsu pun menanyakan kepada Dewa Iblis Malaikat tentang informasi keberadaan Hao Yue. Saat Dewa Iblis Malaikat yang mendengar ini memberitahukan bahwa ia saat ini belum bisa menemukan keberadaan dari Hao Yue, akan tetapi ia secara samar bisa merasakan napasnya di alam manusia. Yang hal ini membuat Kaisar Iblis segera mengambil inisiatif untuk memajukan rencana mereka dengan memberitakan Dewa Iblis Malaikat untuk pergi ke alam manusia. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah kita diperlihatkan Kaisar Iblis yang mengutus Dewa Iblis Malaikat untuk OTW pergi ke alam manusia, kini kita akan beralih ke tempat Hao Chen berada, yang mana setelah mempersiapkan dirinya untuk baku hantam di sisa-sisa kompetisi seleksi pemburu iblis, Hao Chen tanpa basa-basi segera OTW menuju arena prajurit, tempat ia melakukan kompetisi seleksi pemburu iblis sebelumnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah perlahan memasuki arena prajurit, Hao Chen tiba-tiba teringat tentang keadaan pertandingan round robin yang telah terjadi sehari sebelumnya. Yang hal ini menyebabkannya berpikir bahwa lawan yang akan dihadapinya kali ini adalah pesaing kedua dari kuil penyihir, yaitu pemimpin penyihir dari langkah kelima. Sehingga pada saat yang sama, setelah memikirkan hal ini, Hao Chen mencari tempat duduk di arena dengan matanya melihat sekelilingnya serta sedikit merasakan kegabutan karena pertandingan tak kunjung dimulai. Yang hal ini membuatnya memilih untuk segera menutup matanya dengan membiarkan dirinya memasuki keadaan meditasi. Akan tetapi baru saja Hao Chen melakukan meditasinya, suara pengawas pertandingan yang mengumumkan pertandingan kedua yang mempertemukan Hao Chen melawan Huang Yi dari kuil penyihir segera dimulai. Saat Hao Chen yang mendengar ini tiba-tiba terbangun dari kondisi meditasinya.
Beberapa saat setelah pengawas pertandingan mengumumkan nama Hao Chen serta Huang Yi untuk melakukan baku hantam di arena, Huang Yi yang sebelumnya terus-menerus terdiam di tempat duduknya perlahan berdiri dengan raut wajah tampannya, serta ia kemudian berjalan ke tengah arena baku hantam dengan penuh percaya diri. Dan setelah Hao Chen mendeteksi tubuh dari Huang Yi, pengawas pertandingan mengumumkan rules pertandingan yang menyebutkan bahwa pertempuran antara kesatria melawan penyihir akan dimulai pada jarak 50 meter supaya adil. Serta pada saat yang sama, setelah mengumumkan rules pertandingan, pengawas pertandingan pada akhirnya memulai pertandingan kompetisi seleksi pemburu iblis antara Huang Yi melawan Hao Chen. Saat Hao Chen yang mendengar ini segera melaju ke depan dengan perisai cahaya di tangan kirinya serta pedang api di tangan kanannya. Sehingga pada saat yang sama, setelah melihat peralatan yang dimunculkan Hao Chen, Huang Yi tampak biasa aja dengan gerakan lincahnya saat sebuah tongkat kecil muncul di tangannya. Serta pada saat yang sama, setelah memunculkan tongkat kecil di tangannya, Huang Yi kemudian mengkomatkan serangkaian mantra dengan irama aneh, yang hal ini menyebabkan tongkat kecilnya memunculkan energi yang badas. Sehingga pada saat yang sama, setelah energi badas terbentuk di tongkatnya, ia tanpa basa-basi segera melemparkannya ke arah Hao Chen, yang pada dasarnya melihat tongkat Huang Yi melesat ke arahnya. Hao Chen tampaknya merasakan bahaya yang mengerikan dari serangan tongkat ini saat ia tanpa basa-basi langsung menghentikan serangan barbarnya ke arah Huang Yi dengan segera melakukan gerakan menghindar. Setelah ledakan itu, dinding bumi tiba-tiba muncul dari bawah tanah di tengah arena. Saat Hao Chen yang melihat ini merasa bersyukur bahwa dirinya tidak melanjutkan serangannya kepada Huang Yi sebelumnya, yang hal itu kemungkinan akan membuatnya menabrak dinding bumi ini dengan keras. Akan tetapi ketika Hao Chen masih bersyukur dengan kejadian ini, satu persatu dinding bumi juga muncul mengitarinya dengan mencoba menahan setiap jalur pelariannya, yang hal ini membuat seluruh penglihatan Hao Chen segera terhalang oleh dinding bumi ini. Sehingga pada saat yang sama, melihat Hao Chen tertahan dengan banyaknya dinding bumi yang dimunculkannya, Huang Yi tiba-tiba menghentikan gerakannya serta memunculkan cahaya kuning bundar di tubuhnya. Saat cahaya kuning itu segera berubah menjadi boneka mini yang bukan Daus mini yang perlahan muncul di bahunya, serta ia segera menjatuhkannya ke bawah di sekitar Hao Chen. Saat boneka itu segera memancarkan suara nyanyian bernada fals, diikuti dengan Huang Yi yang juga memancarkan suara aneh yang berbeda, yang pada dasarnya mendengar dua suara nyanyian membagongkan dari Huang Yi serta bonekanya pada saat yang sama. Hao Chen tampaknya sangat terganggu serta merasa terheran-heran dengan kekuatan boneka dari Huang Yi. Akan tetapi ia tidak mau terus terbuai dengan kekuatan aneh dari boneka Huang Yi, yang hal ini membuatnya merasa jika kedua kekuatan sihir ini keluar, ia kemungkinan tidak akan memiliki peluang lagi untuk menang. Sehingga pada saat yang sama, setelah memikirkan hal ini, Hao Chen tanpa basa-basi segera bergegas maju dengan mengaktifkan kekuatan kesatrianya, serta dengan pedang api di tangan kanannya, ia terus menerobos banyaknya dinding bumi yang dimunculkan Huang Yi sebelumnya dan mencoba melesat langsung dengan kecepatan lincahnya ke arahnya. Sontak menghadapi kecepatan lincah yang tiba-tiba dari Hao Chen, Huang Yi tidak goyah serta panik sedikit pun saat dia terus memunculkan dinding bumi yang telah dihancurkan Hao Chen di depannya, mencoba memperlambat langkahnya. Tetapi pada saat yang sama, Hao Chen yang melihat ini tampak tidak kenal menyerah saat ia dengan tegas terus melesat maju serta menghancurkan satu persatu dinding bumi yang terus dimunculkan Huang Yi, yang hal ini membuatnya sedikit lagi akan mendekati Huang Yi serta menghancurkan bijinya. Akan tetapi ketika Hao Chen sejengkal lagi sampai di depan tubuh Huang Yi, suara nyanyian boneka mininya tiba-tiba berhenti bersenandung, diikuti dengan lingkaran kuning besar yang tiba-tiba muncul di samping Huang Yi. Yang hal ini membuat Hao Chen segera terkejut terheran-heran dengan tiba-tiba menghentikan kecepatan lincahnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah Hao Chen menghentikan kecepatannya, melihat perubahan yang tiba-tiba terjadi di samping Huang Yi, tanah di tengah arena tiba-tiba bergerak maju dengan kecepatan tingginya ke arah lingkaran kuning di samping Huang Yi. Saat itu segera berubah menjadi raksasa bumi yang bangkit dari tanah. Serta pada saat yang sama, setelah kemunculannya, raksasa bumi itu tanpa basa-basi segera melompat ke arah Hao Chen. Melihat hal ini, Hao Chen segera menempatkan perisainya di atasnya dengan tubuhnya segera ditutupi oleh cahaya, mencoba menahan raksasa bumi. Yang hal ini membuat raksasa bumi yang melompat ke arahnya tadi pun segera terpental mundur. Serta pada saat yang sama, setelah menahan raksasa bumi dengan membuatnya terpental mundur, Hao Chen segera melangkah maju serta dengan pedang apinya yang dipenuhi cahaya cerah,
pedang cahaya yang sangat besar segera terbentuk. Saat itu segera menghantam dengan ganas terhadap tubuh raksasa bumi. Yang hal ini membuat bekas luka sabetan segera muncul di tubuh raksasa bumi. Akan tetapi wajah Hao Chen tampaknya biasa aja setelah meluncurkan serangan ke arah tubuh raksasa bumi. Saat ia terkejut dengan bisa melihat bahwa serangan pedang yang terus diluncurkannya ke arah tubuh raksasa bumi tampaknya sia-sia. Saat dalam sekejap ia bisa melihat luka-luka di tubuh raksasa bumi dengan anehnya bisa disembuhkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang hal ini membuat Hao Chen yakin bahwa mekanik raksasa bumi ini ada pada Huang Yi, yang saat ini dengan ganas menatapnya di udara dengan energi spiritual yang badas di tubuhnya. Namun pada saat yang sama, ketika Hao Chen terus melihat Huang Yi, ia tiba-tiba merasakan energi spiritual Huang Yi perlahan berkurang ketika ia mengendalikan raksasa bumi. Yang hal ini pada akhirnya dimanfaatkan Hao Chen saat ia berpikir bahwa jika ia menyerang raksasa bumi sekarang dalam keadaan energi spiritual Huang Yi yang berkurang, energi penyembuhan aneh raksasa bumi kemungkinan tidak akan aktif. Sehingga pada saat yang sama, menggunakan perisai cahaya serta menempatkannya di tengah tubuhnya, ia memanfaatkan kesempatan ini saat dengan kejam memotong tangan raksasa bumi dengan pedang apinya. Yang hal ini membuat raksasa bumi segera meraung keras. Akan tetapi Hao Chen yang mendengar teriakan keras dari raksasa bumi ini pun tampaknya tidak punya niatan untuk menghentikan serangannya. Saat dengan mode barbarnya, pedang apinya segera memotong tanpa ampun ke arah kepala raksasa bumi. Yang hal ini menyebabkan pedang apinya langsung meninggalkan tanda mendalam di kepalanya dan mengikuti serangan barbar Hao Chen yang terus membombardir raksasa bumi. Semua pesaing yang menonton buahku hantam ini segera memasang raut keheranan di wajah mereka saat mereka bisa melihat bahwa Hao Chen saat ini tanpa ampun terus menyerang raksasa bumi sambil berputar dengan perisai dan pedang di tangannya, serta dengan cahaya emas bercampur merah di tubuhnya juga. Ia terus menyerang tubuh raksasa bumi seperti penggiling daging. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 39 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.